Om Swastiastu, ida panitempu Swastiastu. sarang sami. Rahayu nggih. Nggih, wawusan titiang nggih, ampurang titiang karena terlambat wawusan lauh nggih. Nggih. Ampun wenten petaken titiang Nggih. niki ada banyak orang mengatakan ada cobaan. Apakah dari sisi keagamaan kita, apa cobaan itu? Bagaimana tindakan sesuatu yang menimpa kita itu adalah cobaan atau karma? Ya. Asapun nikah ya. Ya, cek. Itu bahasa itu bagian dari sebuah tanggapan, baik itu persepsi maupun perspektif ya, saya gitukan aja. Kadang-kadang ada bahasa kalau hanya cobaan inilah ujian dari Tuhan gitu. Saya setuju. Kapan belajarnya kok ujian? Kalau kita kembali pada hukum karma tidak cobaan namanya. Ya, tidak cobaan, tetap pala dari karma masa lampau kita. Hanya sekarang kan kita mulai diajak berpikir positif bagaimana mengubah pala yang negatif itu. Ya, untuk membenahi karma kita, investasi berikut kita. Ya. Apakah kalau dibilang cobaan itu hanya istilah aja menurut saya. Ujian juga istilah. Ya. Kalau Tuhannya kok menguji umatnya, bahkan ada istilah Tuhan tidak akan pernah menguji melebihi dari kemampuan gitu. Ya. Tapi justru dengan cobaan dan godaan ini, ya penderitaan ini juga semakin dekat sama Tuhan. Bagaimana Panca Pandawa salah satu contoh, Mangku. Dalam kehidupannya menang tipis itu Panca Pandawa. Usai Bharatayuda berapa tahun aja jadi raja. Sudah langsung menyerahkan kepada Parikesit, anaknya Abimanyu ya. Jadi selama ini kan justru nih, ya. Apakah ini karma dari masa lampau? Apakah ketika Panca Pandawa ya menerima satu yang buruk ini sebuah cobaan atau sebuah karma di masa lampau, padahal penjelmaan dewata loh. Ya. Ini penjelmaan dewata ini. Betara mitos itu. Betara Dharma, Betara Indra, Betara Bayu, apa dia punya karma masa lampau? Tapi kita tetap kembali mengatakan matra separsa kontea situsna suka dukadah agama payeno nityam titik sabrata. Begitu sang roh bersenyawa dengan badan, dia mengalami suka dan duka. Karena hukum badan inilah menyebabkan, jangankan bicara masalah fisikal, di situ ada pikiran. Tuhan saja kita sifatkan, beliau sudah kena noda. Karena sifat itu bersifat tidak kekal, hukumnya dualita. Ya, misal ketika kita membuat image tentang dewata yang sesungguhnya baik begitu. Contoh ini. Ganteng itu kita buat Perwujudan dan Batara Siwa di pura dalam bentuk emas. Akhirnya pencuri yang maling, karma apa yang dilakukan oleh Batara Siwa? Kan gitu dia. Sehingga dia harus dicuri. Itu permasalahannya bukan cobaan kepada Batara Siwa karena ada proses materialisasi dari sebuah ide ketuhanan. Matra separsa kontea situsnya. Jadi Panca Pandawa tidak mengalami cobaan karena bagian mengapa Betara Bayu mengambil badan. Ya, tapi sedikit tidak dengan adanya beliau mengambil badan ini memberikan contoh kepada umat manusia bagaimana beliau menerima penderitaan itu sebagai sebuah apa? Bersifat positif. Di situ ditemani oleh Sri Kresna, di situ ada Dharma Wamsa sebagai dharma yang utama. Ya. Karma apa yang dilakukan masa lampau Betara Bayu seperti Bimasena sehingga harus dia mengalami macam-macam lagi nih, dibunuh dan sebagainya. Karena hukum Ruwa Bineda ini. Ya, maka tidak semata-mata karena juga karma masa lampau, juga karena kita telah bersenyawa. Misalnya wajah-wajah perwujudan Tuhan, image citra Tuhan yang menyeramkan misalnya. Tuhannya orang Bali itu serem-serem. Apalagi melihat barong dan sebagainya, rangde dan sebagainya. Karena sudah ada citra di situ dalam bentuk material, maka selalu menghasilkan itu Ruwa Bineda. Jangankan sudah berwujud,
memberi sifat saja, maka Bathara Siwa disebut Sang Hyang Nilakanta kan karena tidak sempurna karena lehernya biru, karena memakan racun. Jadi inilah saudara sekalian. Dan maka itu kalau kita berhenti di aspek sifat, di aspek badan, maka kita harus siap menerima kutub dualisme itu. Ini prinsip. Maka tidak ada yang harus sesuatu nulis. Tuhan apapun yang kita puja, kalau kita sudah hadirkan sebagai sebuah sifat, maka di sifat pula dia akan dilecehkan. Ya, mengapa Tuhan yang Maha Kasih kemudian menjadi sangat kejam memasukkan manusia ke neraka? Itu anggapan. Mulai kita seperti itu berdialog. Makanya akhirnya di agama Hindu, wilayah spiritual, Tuhan dilepaskan dari sifat. Maka kalau orang ingin bebas dari semua sifat, cita, werti, niroda, terhentinya gerak pikiran ya. Pikiran itulah cita, budi, mana, ahamkara, kan gitu. Ini mesti mulai. Maka pemahaman esoterik yoga menjadi sangat penting sehingga kita tidak mudah terprovokasi oleh wacana-wacana yang memang berusaha untuk menggelincirkan kita. Saya kira demikian, jangan dibilang cobaan, tetap itu kena hukum. Ya, hukum yang mana bukan cobaan, cobaan dari siapa itu? Tuhan dibilang memberikan cobaan, kok aneh sekali, sementara ada yang begini, kok enggak sama sih gitu. Ini kembali dia pada hukum badan yang menyebabkan. Saya kira demikian. Yang kedua apalagi itu Mangku, lupa saya. Semua ada. Nggih, ampun ya. Silakan. Nika matan ya. Nggih, ampun. Satu pertanyaan nih dari Pak Sukado. Memang channel ini menjadi sumber pencerahan. Ini akan berpikir banyak kalau kita tidak memahami banyak. Berikutnya dari Prof. Surajaya ya? Iya. Terus Pak Prof. Om Swastiastu. Swastiastu, Prof. Di Mangku Ketut. Maaf tadi agak terlambat. Ada webinar lain lagi. Semua Nabi Jaya Acarya Nanda yang semua Prof. Jadi begini, boleh sharing pengalaman Inggih, Raris. Yang itu sering kesulitan. Kalau berdiskusi dengan teman-teman, termasuk teman-teman yang berbeda ya keyakinan, mendiskusikan tentang Karmapala ini. Karena menurut hemat dia, Karmapala ini memang bisa dibahas, didekati secara keyakinan dan logika. Gitu. Jadi menjadi satu itu. Ada yang tidak bisa dijelaskan secara logika, tapi diyakini saja gitu ya. Nah, dalam hal ini saya sering bertengkar atau keras itu perdebatannya dengan teman-teman itu. Gitu. Atau bisa yang dijelaskan secara logika. Gitu. Nah inti perdebatan itu terkait dengan apakah kalau karma itu kosakata lain dari takdir atau nasib atau sangkan para ninumadi. Nah, jadi ada banyak. Jadi kita sering berdiskusi itu terkait dengan kosakatanya, terminologi yang dipakai di dalam berbagai keyakinan itu. Nah, Titian sebenarnya mohon bantuan ini kepada Nabi Niki. Bagaimana kita kalau menghadapi diskusi-diskusi macam ini? Contohnya umpamanya, saya dengan ayah saya umpamanya. Oh, kok kita miskin Pak? Ya nggak ditakdirkan jadi petani. Kalau ditakdirkan jadi petani, saya mau mengubah takdir itu. Saya akan sekolah, nggak mau jadi petani gitu. Nah akhirnya sekarang tidak menjadi petani. Gitu. Nah jadi kan logika di situ. Jadi bukan keyakinan takdir itu atau nasib itu. Nah ini kemanten semua. Terima kasih Pak Prof. Tadi di awal kita sudah jelaskan. Ya, karena bahasa kita berbeda, apakah pemahaman kita, konsep yang dikandung oleh sebuah bahasa apa sama. Tapi yang jelas dia sudah menjadi bahasa serapan. Nasib, takdir yang sesungguhnya kan berasal dari bahasa, bukan bahasa Indonesia.
Kalau kita kembali pada konsep karma, memang di situ dalam bahasa takdir itu menitahkan, dalam bahasa Sanskrit artinya widhi. Ya, widhi itu takdir. Sang Yang Widhi artinya yang mentakdirkan. Ya. Beliau sebagai penguasa takdir adalah reta. Reta takdir ini nggak bisa diubah, Pak. Prof. Siang dan malam itu dia. Tuh. Dalam aspek alam semesta, pengetahuan hukum. Tapi ketika takdir ini karena sebuah karma, seperti apa yang saya katakan tadi, karma itu sesungguhnya adalah arsitek bagi kehidupan kita. Maka ada pepatah mengatakan, karma yang mengikat, karma yang melepaskan. Karma yang mengikat, serio karma. Ya, jadi semakin kita jauh ke dalam, larut di wilayah indriawi kita, kesenangan-kesenangan duniawi, ya mengalami kita terjerembab. Kemudian ada karma yang melepas. Niskama karma atau serio karma. Ya. Ya. Yang mana itu? Nanti kita akan masuk. Bagaimana hukum karma untuk melepas? Makanya kita akan bahas di moksa. Karena ketika karma ini sudah bebas, kita sampai pada pembebasan, ya moksa. Ketika kita belum bebas, ya samsara. Ini konsekuensi dari karma yang nanti kita akan bahas ini. Implikasi dari karma palai begitu. Nah, terkait dengan takdir di sini, takdir itu sesungguhnya karma yang kita bangun di masa lampau. Atau karma di masa saat ini. Ketika karma masa lampau menggariskan kita harus menerima pahala seperti ini, seperti kita katakan tadi, dia adalah sancita karma. Apa yang kita lakukan hari ini, ya kemudian kita terima hari ini adalah prarabdha. Ya, jadi karma kita inilah takdir kita. Sekarang permasalahannya seperti apa? Bisakah takdir itu diubah menjadi nasib? Pertanyaan pertama, ya Pak, pertanyaan itu sudah saya sampaikan dengan pernyataan tadi. Bahwa takdir itu bisa diubah melalui karma. Ya. Jadi tambah dengan karma, maka disitulah perbuatan yang terjadi. Salah satu contoh nih, Prof. Saya berikan logika. Ya. Prabu Dasarata ketika menikahi Kausalya, menikahi Sumitra, menikahi Kekeyi, itu proses dia memang tidak punya putra ini. Ya, tidak punya putra. Karena karma masa lampaunya menjadikan dia tidak punya anak. Tapi dengan satu melakukan kegiatan ritual, melalui para pendeta melakukan Agnihotra, kemudian turun berkah, ya. Jadi dengan melakukan Agnihotra inilah sesungguhnya dia menambah karmanya. Ya. Menambah karmanya. Ya. Sehingga dengan demikian terjadilah kehamilan pada keempat istrinya. Sama dengan Prof. Surajaya. Prof. Surajaya dihadirkan, dilahirkan di keluarga petani, itu sudah takdir itu, Prof. Tapi karena Prof menambah takdir Prof dengan karma, melalui perubahan, Prof tidak lagi menerima takdir itu menjadi nasib. Nasib Prof menjadikan Prof menjadi seorang guru besar. Bisa diubah itu takdir itu. Ya, dalam hal proses kehidupan. Tapi bagaimana kalau takdir menyebabkan dia harus mati karena dia utang pati? Di sini masalah. Ya. Utang patinya seperti apa? Karena harus meninggal, harus dengan bayaran itu. Anguli ma'lah. Seperti kata saya tadi, investasinya hanya karma-karma buruk membunuh orang, ya harus dibunuh. Tetapi karmanya mengikuti ajaran Sang Buddha dalam pencerahan, apakah hilang? Dia tidak bisa ubah kematiannya, harus dia terima sebagai satu bentuk kompensasi terakhir. Tetapi apanya yang beda? Rohnya yang bebas moksa. Sama seperti Prabu Parikesit. Dalam Adiparwa kita buat sebuah analog cerita. Bagaimana Prabu Parikesit? Ya. Ketika dia ke tengah hutan mengejar seorang penjahat, dia ketemu dengan seorang resi bergawa Resi Samiti. Ya, dia tanya, kebetulan sang resi itu melakukan monobrata. Adakah sang resi melihat penjahat yang lewat?
Karena dia merasa seorang raja kan adiga, ngadigo, ngadiguna dia. Tidak disauti, tidak ditimpali. Pertanyaan sang raja, marahlah. Kemudian bangkai ular dikalungkan kepada leher sang resi. Demi melihat sang resi dikalung ular, si anak bernama Sang Srenggi marah. Maka dikutuklah Parikesit untuk bisa mati di patok ular. Kutuk itu nggak bisa diubah. Mendengar kutukan itu kemudian akhirnya apa? Sang Raja Parikesit melakukan protek. Dia tinggal di sebuah menara supaya tidak didatangi ular. Tapi dalam proses dia mengadakan di pengasingan, ya, halo, videonya stop ini. Ya, kita lanjut. Di situ dia mendengarkan melakukan bakti, salah satunya adalah Srawanam. Mendengarkan kisah-kisah cerita-cerita para dewata yang dilantunkan oleh Resi Sukadewa Goswami, putra dari Resi Vyasa. Putra Resi Vyasa melakukan wandanam. Tapi akhirnya karena memang tidak bisa diubah, mungkin hari ini dia tidak bisa mengubah kehidupannya, harus mati, tetapi alam eskatologinya berubah. Apa yang terjadi? Kemudian Taksaka yang harus memagut sang raja berubah, bahasa Bali mesiluman, nyuti rupa dari ulat masuk ke dalam apel yang akan disuguhkan kepada Raja Parikesit diantar oleh hambanya, dibawa ke menara itu. Hanya begitu apel dibelah, di dalamnya ada ulat, kemudian ulat itu berubah menjadi ular. Dipatuklah Parikesit. Sekarang sia-siakah Parikesit ini melakukan Srawanam? Tentu tidak, Pak Prof. Karena eskatologinya yang bebas, ya tidak di neraka lagi. Ya. Tapi justru dia mengalami pembebasan, liberation. Jadi disinilah dia telah mengubah takdir itu, ya. Mungkin saja tidak sama mengubah, dia tidak bisa menolak kematian karena memang sabda pendeta harus memang berjalan, sabda Pandita Ratu. Di satu sisi karma juga akan memperbaikinya. Jadi demikian Prof yang bisa saya sampaikan. Oke. Suksemo pencerahannya dengan logika yang tinggi. Memang harus dikasih contoh-contoh. Ini kan cepat. Memang bahasa yang umum sering membuat bahasa kita Karma ini akan tertimpa dengan bahasa. La